Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OneEdu, jumpa lagi bersama dengan OneEdu Channel. Di video kali ini, kita akan membahas tentang listrik statis bagian yang pertama, yaitu gaya Coulomb. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya untuk mengklik tombol like dan subscribe pada video di bawah ini. Gaya Coulomb atau nama lain dari elektrostatis. Simbolnya adalah huruf F besar dalam satuan Newton. Gaya Coulomb pertama kali dinyatakan oleh seorang ilmuwan bernama Charles Coulomb. Ia menyatakan bahwa jika gaya listrik antara dua benda bermuatan akan sebanding dengan perkalian muatan pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak di antara dua benda bermuatan. Kemudian, yang perlu diketahui atau perlu ditekankan bahwa gaya Coulomb merupakan besaran vektor sehingga ia memiliki arahnya. Arah gaya Coulomb kita lihat di sini, jika dua muatan yang sejenis, maka gaya yang ditimbulkan adalah arahnya saling berlawanan atau tolak-menolak. Dan jika dua muatan itu berlainan jenis atau tidak sejenis, yang satu positif, yang satu negatif, maka gaya listrik antara keduanya akan saling tarik-menarik. Sedangkan besar gaya tersebut, nilai F1 dan F2 itu nilainya sama, yaitu sebesar K dikalikan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, perlu diketahui bahwa persamaan ini adalah untuk medium udara. Dan jika mediumnya bukan udara, maka besar gaya 1 dan gaya 2 nilainya adalah sama dengan K per Epsilon R dikalikan dengan Q1 Q2 per R pangkat 2, di mana keterangannya adalah K menyatakan nilai konstanta Coulomb yang besarnya konstan, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 N kali M pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Sedangkan Q1 dan Q2 menyatakan muatan listrik dalam satuan Coulomb, dan R adalah jarak antar muatan dalam satuan meter, sedangkan F-nya adalah gaya Coulomb atau gaya listrik satuan dalam Newton, sedangkan Epsilon R adalah permitivitas relatif dari bahan. Contoh soal yang pertama. Perhatikan soalnya, pada benda A dan B bermuatan masing-masing plus 12 mikrocoulomb dan min 4 mikrocoulomb terpisah sejauh 3 cm. Besar gaya Coulomb. Besar gaya elektrostatis adalah, sekarang kita lihat diketahuinya, di sini kita memiliki simbol, ini dibacanya mikro. Dan 1 mikro itu nilainya adalah sama dengan 10 pangkat min 6. Berarti, besaran yang diketahui adalah soal yang pertama, muatan A sebesar 12 mikrocoulomb, kita harus menggantinya dalam nilai 12 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Sedangkan Qb min 4 mikrocoulomb sama dengan min 4 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan jaraknya adalah 3 cm, kita rubah ke meter adalah 0,03 meter, kemudian kita rubah menjadi notasi ilmiah, besarnya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Sampai sini paham ya? Jika tidak paham, silakan tuliskan dalam kolom komentar. Pertanyaannya adalah tentukan gaya elektrostatis. Perlu diketahui, ingat bahwa tanda min dan tanda plus pada muatan hanya menyatakan arahnya saja, tetapi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan secara matematis. Maka, besar gaya Coulomb nilainya adalah F sama dengan K Qa dikalikan Qb per R pangkat 2, di mana besarnya K adalah konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, Qa sebesar 12 kali 10 pangkat min 6, Qb sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6, dan R-nya 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan.
Ingat, kenapa tanda min-nya tidak dimasukkan ke dalam persamaan, ke dalam hitungan? Karena tanda min dan plus hanya menyatakan arah vektor gayanya saja. Sedangkan kita lanjutkan, oke di sini dalam perkalian pangkat 10, kita kalikan dulu bilangan yang koefisien depannya 9 kali 12 kali 4, sedangkan dalam kalian maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi kali 10 pangkat 9 ditambah dengan min 6 ditambah dengan min 6. Sedangkan 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini kita mempunyai besaran nilai yang sama, angka 9 kita coret, maka bagian yang atas nilainya adalah 12 kali 4 sama dengan 48. 10 pangkatnya di sini yang atas adalah min 3 dan sisanya yang bawah adalah 10 pangkat min 4. Nah, di sini kita mempunyai perhitungan secara pembagian pangkat 10, maka jika di pembagian, maka pangkatnya dikurang. Berarti 48 kali 10 pangkat min 3 dikurang karena ada pembagian dikurang dengan min 4. Maka nilainya min kali min sama dengan plus, berarti min 3 ditambah 4 sama dengan plus 1. 10 pangkat plus 1 adalah sama dengan 10, maka nilainya 480 Newton. Oke, sampai sini. Jika kurang paham, silakan tuliskan dalam kolom komentar di bawah ini. Contoh yang kedua, benda 1 dan 2 bermuatan masing-masing plus 6 mikrokolom dan min 3 mikrokolom. Terpisah sejauh 3 cm berada dalam medium yang permitivitas relatif bahannya bernilai 2. Tentukan besarnya gaya elektrostatis adalah. Yang pertama, kita lihat diketahui dari soal ini masih berkaitan dengan simbol 1 mikrokolom menyatakan nilai sebesar 10 pangkat min 6. Kemudian besaran yang diketahui dari soal adalah Q1 sama dengan plus 6 mikrokolom, maka kita ubah menjadi plus 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian Q2-nya sama dengan min 3 mikrokolom atau sama dengan min 3 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan jarak antar kedua muatan 3 cm atau sebesar 0,03 meter. Atau kita ubah dalam notasi ilmiah jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter, dan yang terakhir terdapat permitivitas relatif bahan yaitu sebesar 2. Pertanyaan, tentukan besarnya gaya elektrostatis. Gaya elektrostatis itu sama dengan gaya listrik atau gaya Coulomb. Maka kita dapat menentukan persamaan untuk menjawab soal ini, yaitu dengan menggunakan persamaan gaya yang memiliki nilai relatifnya, yaitu sebesar F sama dengan K per ER, K per epsilon R, kalikan dengan Q1, kalikan dengan Q2, dibagi dengan R pangkat 2. Sekarang kita masukkan nilai K-nya konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, dibagi dengan epsilon R-nya adalah 2, kemudian kita kalikan dengan masing-masing muatan 6 kali 10 pangkat min 6, dan 3 kali 10 pangkat min 6, dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Perlu diingat tadi bahwa tanda min dan tanda plus pada muatan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, hanya menyatakan arah vektor gaya saja. Sekarang kita lanjutkan nilainya. Dalam perkalian pangkat 10, pertama mudahnya adalah kita kalikan bilangan koefisiennya 9 kali 6 kali 3. Sedangkan pada perkalian pangkat 10, jika perkalian maka pangkatnya ditambah, maka nilainya 10 pangkat 9 ditambah dengan min 6 ditambah dengan min 6 dibagi dengan 2 dikali 9 kali 10 pangkat min 4. 9 atas dan bawah nilainya sama, kita bisa menghilangkan. Kemudian kita kalikan 6 kali 3 yaitu 18. Sedangkan hasil pangkat atas adalah 10 pangkat min 3. Kemudian dibagi dengan sisanya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Di sini kita bisa menghitung 18 dibagi 2 nanti 9. Sedangkan pada pembagian pangkat 10 pangkatnya dikurang, maka nilainya 9 kali 10 pangkat min 3 dikurang min 4. Di sini, min kali min hasilnya adalah positif, berarti min 3 ditambah dengan 4, maka nilainya 9 kali 10 pangkat plus 1.
10 pangkat plus 1 nilainya sama dengan 10, maka 10 dikali 9 nilainya adalah 90 Newton. Oke, sampai sini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan mengisi pertanyaan dalam kolom komentar. Contoh yang ketiga, kita lihat contoh perbandingan gaya. Simak soalnya, ada dua muatan identik, artinya sama, terpisah sejauh 20 cm dan menghasilkan gaya listrik sebesar 18 Newton. Jika jaraknya kita ubah menjadi 60 cm, maka hitunglah besar gaya tolaknya. Nah, sekarang diketahui, kita gambarkan dari soal ini. Yang pertama, kondisi awal Q1 dan Q2 akan identik, maka nilainya sama, terpisah sejauh R1 sama dengan 20 cm. Kemudian, yang berikutnya, gaya yang dihasilkan dengan jarak 20 cm adalah 18 Newton. Dan yang kedua, karena Q1 dan Q2 identik, nilainya artinya sama, Q1 dan Q2 sama, yaitu terpisah sejauh 60 cm, maka pertanyaannya berapakah besarnya gaya pada F2 yang sekarang? Nah, untuk soal perbandingan ini, kita bisa menggunakan persamaan hukum gaya Coulomb, yaitu dengan cara perbandingan. Nilainya adalah, yaitu gaya Coulomb sama dengan FK Q1 Q2 per R kuadrat. Karena Q1 dan Q2 sama besarnya dan K menyatakan konstanta Coulomb, berarti untuk soal perbandingan, besar gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Oke, saya ulang lagi. Besar gaya di sini nilainya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sehingga untuk menentukan persamaan perbandingan, kita lihat persamaannya, kita tuliskan F2 per F1, di mana F2-nya 1 per R2 kuadrat dibagi dengan 1 per R1 kuadrat. Karena pembagian pecahan, kita kalikan. Maka diperoleh persamaan R1 per R2 dikuadratkan. Berarti nilai F2 dapat kita cari dengan menggunakan cara cepatnya. Ini sebagai cara cepatnya, F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat dikalikan F1. Sekarang kita masukkan ya. Berapa R1-nya? R1-nya 20, R2-nya 60. Maka diperkecil, sama-sama dibagi 20, hasilnya 1/3 kuadrat dikali 18. 1/3 kuadrat hasilnya adalah 1/9 dikali 18, maka nilainya sama dengan 2 Newton. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam kolom komentar di bawah ini. Oke, sekarang kita akan menghitung resultan gaya yang diakibatkan oleh 3 muatan yang sejajar. Nah, misalkan contoh di sini, kita lihat gambar ada Q1 muatan positif, Q2 muatan negatif, dan Q3 muatan negatif. R12 merupakan jarak antara muatan 1 dan muatan 2, R23 merupakan jarak antara muatan 2 dengan muatan 3. Nah, ada beberapa tahap yang kita uraikan dalam mengerjakan soal resultan 3 muatan sejajar ini. Yang pertama, kita perhatikan 1. Uraikan vektor gaya masing-masing muatan. Ingat, cara menguraikan vektor gaya itu caranya mudah. Jika muatannya sama, maka saling tolak-menolak atau saling menjauhi muatannya. Sedangkan jika muatannya beda, maka yang terjadi adalah gaya saling tarik-menarik atau saling mendekati. Nah, sekarang kita tinjau di sini Q1 muatan positif, Q2 muatan negatif. Maka yang terjadi adalah gaya yang saling tarik-menarik, sehingga gaya timbul dari muatan 1 ke arah muatan 2. Sedangkan 1 dengan 3, 1-nya positif, 3-nya negatif. Maka gaya yang terjadi karena muatannya beda berarti saling tarik-menarik. Maka akan muncul gaya dari muatan 1 mengarah ke muatan 3. F13. Dan yang kedua, kita tinjau 2 dengan 1, 2 dengan 3. 2 dengan 1, 2 negatif, 1 positif, maka saling tarik-menarik akan timbul gaya dari muatan 2 menarik muatan 1. Sedangkan Q2 dengan Q3, di sini muatannya sama, maka yang terjadi adalah gaya saling tolak-menolak, atau Q2 menjauhi muatan 3. Sehingga menghasilkan F23.
Dan yang terakhir, gaya pada muatan 3 ini berinteraksi dengan muatan 1 positif, muatan 3 negatif, maka tidak sama. Yang terjadi adalah gaya tarik-menarik, maka timbul gaya dari Q3 ke arah Q1. Sedangkan 3 dengan 2 muatan sama, maka akan timbul gaya saling tolak-menolak. Lalu pertanyaan kedua, jika kedua gaya searah maka dijumlahkan. Nah, di sini ada dua muatan yang menunjukkan jumlah gayanya sama. Kita tinjau pada muatan 1. Keduanya sama, sehingga besar gaya pada muatan 1 adalah F12 ditambah dengan F13. Nah, besar F12 kita masukkan persamaan gaya Coulomb yang besarnya sesuai dengan penomoran dari gaya ini. Misalkan F12, maka kita tuliskan K1 Q2 per R12 kuadrat. F13 maka nilainya K1 Q3 per R13 kuadrat. Kita masukkan ke sini. Kemudian yang kedua, gaya pada muatan 2. Kita perhatikan lagi, pada muatan 2 arahnya sama, maka F21 kemudian ditambah dengan F23. Maka F21 ditambah dengan F23. F21 maka nilainya K Q2 Q1 per R21 kuadrat, dan F23 nilainya K Q2 dan kalikan Q3 per R23 kuadrat. Dan yang terakhir, di sini perhatikan, jika kedua gaya itu berlawanan arah, maka dikurang. Cara mengurangkannya cukup mudah, yang kanan dikurang yang kiri. Berarti gaya pada muatan 3 nilainya F32 dikurang dengan F31. Oke, sampai sini. Jika kurang paham, silakan tuliskan dalam komentar video ini. Nah, yang keempat adalah tanda min dan tanda plus pada muatan tidak dimasukkan dalam perhitungan, hanya menyatakan arah gaya saja. Oke, sekarang contoh yang keempat. Perhatikan soalnya, 3 muatan listrik diletakkan segaris seperti pada gambar di bawah ini. QA bermuatan positif 6 mikrokolom, QB bermuatan positif 4 mikrokolom, dan QC bermuatan negatif 6 mikrokolom. Di mana jarak antara A dan B adalah 3 cm, jarak antara B dan C yaitu 6 cm. Tentukan besarnya resultan gaya pada muatan B. Nah, sekarang kita lihat di sini, diketahui besaran-besaran yang ada yang harus kita ubah adalah mikrokolom dan cm. Maka muatan A-nya 6 mikrokolom diubah jadi 6/6 mikrokolom dan seterusnya. Nah, untuk menentukan besar resultan gaya pada muatan B atau FB, kita fokuskan di titik B-nya. Di titik B ini, muatan B akan berinteraksi dengan muatan A, muatan B akan berinteraksi dengan muatan C. Kita lihat di sini, B positif, C negatif, maka akan timbul gaya yang saling tarik-menarik, sehingga gaya akan keluar dari B menuju ke titik C, atau disebut dengan FBC. Dan selanjutnya kita tinjau lagi B dengan A, maka akan timbul gaya B terhadap A, arahnya saling tolak-menolak, maka FBA menjauhi muatan A. Nah, yang kedua, karena kedua gaya arahnya sama, maka gaya di titik B totalnya adalah FBA ditambah dengan FBC. Sekarang kita ganti FBA-nya dengan persamaan gaya. B kali A berarti sesuai dengan muatannya K kalikan QB kalikan QA dibagi dengan RAB kuadrat. Ditambah dengan FBC berarti K kalikan QB kalikan QC dibagi dengan RBC kuadrat. Lalu sekarang kita masukkan nilainya. K-nya konstanta 9 kali 10 pangkat 9, selalu 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya kita masukkan di sini. A-nya dimasukkan, besarnya. Kemudian dibagi dengan jarak AB-nya dikuadratkan, di mana jarak AB-nya di sini 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ditambah dengan 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya 4 10 pangkat min 6, dikali 6 10 pangkat min 6 dibagi dengan jarak BC-nya 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Lalu kita kalikan semua bagian koefisiennya dalam perkalian pangkat 10 itu. Kita kalikan 9 kali 6 kali 4 hasilnya 216, sedangkan pangkatnya kita jumlahkan.
Karena perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian dibagi dengan hasil pangkat dari 3 10 pangkat min 2 dikuadratkan, jadinya 9 kali 10 pangkat min 4. Kemudian ditambah dengan 9 kali 4 kali 6, hasilnya 216. Kemudian pangkat 10-nya kita jumlahkan, 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, hasilnya 36 10 pangkat min 4. Lalu kemudian kita hitung berikutnya. 216 bagi 9 adalah 24, sedangkan pangkat bagian atas nilainya sisa min 3 dan bawah 10 pangkat min 4. Ditambah dengan 216 bagi 36 nilainya 6. Kemudian pangkat atasnya 10 pangkat min 3 dibagi dengan 10 pangkat min 4, maka diperoleh karena pembagian pangkat 10 maka pangkatnya dikurang. Berarti nilainya 24 10 pangkat min 3 dikurang min 4 ditambah dengan 6 10 pangkat min 3 dikurang min 4. Min kali min hasilnya positif, maka diperoleh 24 10 pangkat 1 ditambah dengan 6 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 adalah 10, 10 kali 24 nilainya 240, dan 10 kali 6 60. Maka 240 ditambah 60, gaya total yang diberikan sebesar 300 Newton. Lalu pertanyaannya kemana arahnya? Arahnya kedua gaya menuju ke kanan, berarti nilainya 300 Newton dengan arah ke kanan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and